bumi milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Transparansi dalam setiap kegiatan. Semua pengguna anggaran, program kerja dan kebijakan harus terbuka untuk publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi sehingga peluang korupsi bisa ditekan. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas tindakan dan keputusan. Setiap penjabat maupun karyawan wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya, baik dari sisi keuangan maupun moral. Akuntabilitas memastikan tidak ada tindakan yang merugikan organisasi atau negara. Ketiga, integritas. Jujur, disiplin, menolak suap dan gratifikasi. Integritas pribadi dan profesional. Pencegahan korupsi berawal dari diri sendiri. Seseorang yang memiliki integritas akan menolak suap, gratifikasi, ataupun segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Integrasi adalah benteng utama melawan korupsi. 4. Taat hukum, patuhi aturan tanpa mencari celah. Ketaatan pada hukum dan aturan. Mematuhi peraturan yang berlaku sangat penting. Pelanggaran yang kecil akan dibiarkan bisa berkembang menjadi budaya korupsi yang besar. Karena itu, disiplin terhadap aturan adalah kunci. 5. Pengawasan, audit dan kontrol ketat melibatkan masyarakat. Pengawasan yang ketat dan berlapis. Sistem pengawasan yang baik, internal maupun eksternal, harus berjalan efektif. Audit rutin, laporan keuangan yang jelas, serta partisipasi masyarakat akan mencegah penyalahgunaan wewenang. 6. Sanksi tegas, hukuman keras untuk memberi efek jerah. Sanksi tegas dan efek jerah. Pelaku korupsi harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan adanya sanksi yang keras dan konsisten, orang lain akan berpikir ulang sebelum melakukan korupsi. 7. Budaya anti korupsi. Tanamkan sejak dini di sekolah dan keluarga. Pendidikan dan budaya anti korupsi sejak dini. Pencegahan terbaik dimulai dari generasi muda melalui pendidikan di sekolah, kampus dan lingkungan keluarga. Nilai kejujuran dan anti korupsi bisa ditanamkan sejak dini. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi.